Pembahasan soal IPS topik. Kali ini kita sudah sampai nomor 476. Baik, mari kita bahas. Kita terjemahkan dulu soalnya. 우체국이 어디에 있어요? 우체국 artinya kantor pos. 우체국이 ada i penanda subjek. 어디에 있어요? Kata tanya odi artinya mana. Tata bahasa yang melekat adalah artinya di. 어디에 di mana. 있어요 artinya ada. 우체국이 어디에 있어요? Kantor pos ada di mana? Lalu responnya, 먼저 횡단보도를 건너세요. 먼저 kita terjemahkan terlebih dahulu. 횡단보도를 횡단보도 zebra cross. Rel yang melekat pada kata zebra cross penanda objek. 건너세요 kata dasarnya 건너다 artinya menyeberang. Tata bahasa yang melekat adalah 세요 artinya silakan. 건너세요 silahkan menyeberang. 횡단보도 zebra cross 먼저 terlebih dahulu. 건너서 골목으로 들어가면 사거리에 편의점이 있어요. Baik, 건너서 kata dasarnya 건너다 artinya menyeberang, mendapatkan imbuhan tata bahasa 어서 artinya lalu. 건너서 menyeberang lalu. 골목으로, 골목 kita terjemahkan gang. Tata bahasa yang melekat ero, salah satu artinya ke. 골목으로 ke gang, ke dalam gang. 들어가면 kata dasarnya 들어가다 artinya masuk. Tata bahasa yang melekat adalah 면 artinya kalau. 들어가면 kalau masuk. 골목으로 ke gang. 사거리에 사거리 perempatan. Tata bahasa kita terjemahkan di. 사거리에 di perempatan. 편의점이 있어요. 편의점 artinya minimarket. I adalah penanda subjek. 있어요 artinya ada. Mari kita ulang. 건너서 menyeberang lalu. 골목으로 들어가면 kalau masuk ke gang. 사거리에 di perempatan. 편의점이 있어요 ada minimarket. 편의점에서 편의점 minimarket. Tata bahasa eso dalam konteks ini kita terjemahkan dari 편의점에서 dari minimarket. 우회전하시면 돼요. Baik, kata dasarnya adalah 우회전하다 artinya belok kanan. Saya tulis dulu. 우회전하다 artinya belok kanan, mendapatkan sisipan si. Tidak ada artinya tetapi fungsinya sebagai honorifics, meninggikan bahasa. Lalu mendapatkan tata bahasa 면돼요. Salah satu artinya 면돼요 kita terjemahkan saja.
우회전 하시면 돼요. belok kanan saja. Kita ulangi. 편의점에서 dari minimarket 우회전 하시면 돼요. belok kanan saja. Responnya 잘 모르겠어요. Arti utuhnya saya tidak paham. Mari kita bedah per kata. 잘 artinya dengan baik. 모르겠어요 kata dasarnya 모르다 artinya tidak tahu. Tata bahasanya 겠어요 artinya akan. Saya akan tidak tahu dengan baik. Maknanya saya sama sekali tidak paham. 죄송하지만 maaf titik-titik. Kita terjemahkan pilihannya. Maaf titik-titik. 1. 좀 더 싸게 해주시겠어요? Baik, 좀 di sini dia tidak ada artinya, fungsinya memperhalus bahasa. Kita artikan lebih. Sage dari kata sada artinya murah. Tata bahasa ge artinya dengan. 좀 더 싸게 dengan lebih murah. 해주시겠어요. Kata 해주시겠어요 dari kata dasar hada mendapatkan imbuhan tata bahasa he juda plus tata bahasa si plus tata bahasa kita. Hada artinya melakukan. He juda dalam konteks bahasa Indonesia biasa diterjemahkan mekan. He juda, juda saja artinya memberi. Jadi memberi kata kerja, memberi lakukan, ya melakukan. Si sebagai honorifiks, kita yang berubah menjadi gesoyo, arti sebenarnya akan. Akankah Anda melakukan titik-titik seperti itu? Lalu disingkat, bisa tolong titik-titikan. Sehingga kata 해주시겠어요 kita terjemahkan bisa tolong, lakukan. Sage dengan murah, do lebih, bisa tolong lakukan dengan lebih murah itu. Nomor 2, jamkanman. Jamkan artinya sebentar. Tata bahasa man salah satu artinya saja, sebentar saja. jamkanman. 기다려 주시겠어요 kata dasar 기다리다 artinya menunggu. Lalu tata bahasa yang melekat saya gabung 주시겠어요 kita terjemahkan bisa tolong titik-titikan, tapi rinciannya seperti atasnya ini ya. 기다려 주시겠어요 bisa tolong, tunggui. Jadi selain titik-titikan, titik-titik i. Bisa tolong tunggui, jamkanman sebentar saja. Nomor 3, 나중에. 나중에 kita terjemahkan ke depannya. 말씀해 주시겠어요 kata dasarnya 말씀하다 artinya bicara. Bicara bahasa yang sopan. 말씀해 주시겠어요 tata bahasanya seperti atasnya ini, bisa tolong bicarakan 나중에 ke depannya. Nomor 4, 다시 한번. 다시 artinya lagi. 한번, han artinya satu, bon kali. 다시 한번 sekali lagi. 설명해 주시겠어요 kata dasarnya 설명하다 menjelaskan.
Tata bahasanya 해주시겠어요. Bisa tolong jelaskan. Sekali lagi. Jadi jawaban yang cocok nomor 4. Maaf, bisa tolong jelaskan sekali lagi. Nah, mari kita buktikan bahwa nomor 4 benar. Kelanjutan kalimatnya, 횡단보도 건너서, 횡단보도 artinya zebra cross, 건너서 kata dasar 건너다 menyeberang, tata bahasa so seperti penjelasan yang saya lingkari di atas ini tadi artinya lalu. 건너서 nyebrang lalu, 골목길로, 골목 gang, gil jalan, 골목길 jalan gang. Tata bahasa ro kita terjemahkan ke 골목길로 ke jalan gang, 들어가세요. Kata dasar 들어가다 artinya masuk. Tata bahasa seo kita terjemahkan silakan. 골목길로 들어가세요. silahkan masuk ke jalan gang. 그리고 kemudian 사거리 편의점에서, 사거리 perempatan, 편의점 artinya minimarket. Tata bahasa eso kita terjemahkan dari 사거리 편의점에서, dari minimarket perempatan, 우회전하세요. 우회전하다 artinya belok kanan. Tata bahasa seo kita terjemahkan silahkan. Silahkan belok kanan. Jadi tidak mungkin nomor 1 urusan harga, tolong lakukan dengan lebih murah. Responnya silahkan nyebrang zebra cross lalu masuk ke gang. Tentu tidak cocok. Nomor 2, seandainya kita masukkan kuncinya nomor 2, bisa tolong tunggu sebentar. Responnya silahkan nyebrang zebra cross. Tentu salah. Nomor 3, seandainya kita masukkan 나중에 말씀해 주시겠어요, bisa tolong membicarakan nantinya. Responnya silahkan nyebrang zebra cross. Ya, jelas nomor 4, tolong jelaskan sekali lagi. Lalu diulangi penjelasannya. 횡단보도 건너서, Anda nyebrang zebra cross. Lalu 골목길로 들어가세요, silahkan masuk ke gang. 그리고 kemudian 사거리 편의점에서, dari minimarket perempatan, 우회전하세요, silahkan belok kanan. Nomor berikutnya kita terjemahkan dulu soalnya. Titik-titik lalu 6 respon. 낮에는 회사에서 열심히 일하고, lebih bagus dibaca 일하고. 저녁에는 친구들과 한국어 공부도 해요. Ya, ada titik di sini. 한국 생활에 많이 익숙해졌어요. Mari kita terjemahkan. Not artinya siang. Tata bahasa kita terjemahkan pada. Pada siang hari ada tata bahasa nen, fungsinya sebagai penanda topik. 낮에는 pada siang hari, 회사에서, 회사 kita terjemahkan perusahaan. Tata bahasa eso artinya di. 회사에서 di perusahaan. 열심히 artinya sungguh-sungguh. 일하고, irada artinya bekerja. Tata bahasaku kita terjemahkan dan.
Kita ulangi. 낮에는 siang harinya 회사에서 열심히 일하고 bekerja keras di perusahaan, dan 저녁에는 저녁 artinya malam, tata bahasa kita terjemahkan pada nen penanda topik. 저녁에는 pada malam harinya 친구들과, 친구 artinya teman, del berfungsi menjadikan jamak. Gua adalah kategori tata bahasa, artinya dengan. 친구들과 dengan teman-teman, 한국어 artinya bahasa Korea, 공부도 해요. Aslinya adalah 공부해요, artinya belajar, disisipi do. Kita terjemahkan juga ataupun. 공부도, 한국어 공부도 해요, juga belajar bahasa Korea dengan teman-teman, 친구들과. 한국 생활에, 한국 artinya Korea, 생활 artinya kehidupan, tata bahasa artinya pada. 한국 생활에 pada kehidupan Korea, atau diterjemahkan di juga bisa, di kehidupan Korea. 많이 artinya banyak, 익숙해졌어요. Baik, ini kata dasarnya adalah 익숙하다, artinya terbiasa. Tata bahasa yang melekat adalah hejida, artinya semakin, lalu dilampaukan osoyo. 익숙해졌어요, semakin terbiasa. Kita ulangi. 한국 생활에 많이 익숙해졌어요. Semakin sangat terbiasa. Jadi mani di sini kita maknai sangat. Semakin sangat terbiasa 한국 생활에 dengan kehidupan Korea. Maka pertanyaan yang cocok adalah nomor 2. 요즘 어떻게 지내세요? 요즘 akhir-akhir ini. 어떻게 artinya bagaimana cara. 지내요, kata dasar 지내다 arti sebenarnya melewatkan. Akhir-akhir ini bagaimana cara Anda melewatkan? Ini ungkapan digunakan untuk menanyakan kegiatan akhir-akhir ini. Anda akhir-akhir ini kegiatannya apa? Setara itu dalam bahasa Indonesia. Lalu responnya, 낮에는 pada siang hari, 회사에서 열심히 일하고, saya kerja keras di perusahaan, dan 저녁에는 pada malam harinya, 친구들과 dengan teman-teman, 한국어 공부도 해요, juga belajar bahasa Korea. 한국 생활에 dalam kehidupan Korea, 많이 익숙해졌어요, saya sudah semakin sangat terbiasa. Nomor 1, 3, dan 4, kenapa salah? Mari kita bedah. 요즘 akhir-akhir ini. 날씨 artinya cuaca. 어때요 bagaimana? Tentu tidak cocok, karena yang direspon adalah ilhada bekerja dan 공부해요 belajar. Tentu bukan cuaca. Nomor 3, kenapa salah? 어떤 yang bagaimana. 회사에서, 회사 artinya perusahaan, tata bahasa eso artinya di, 일해요 artinya bekerja. 어떤 회사에서 일해요? Anda bekerja di perusahaan yang bagaimana? Kata tanya 어떤 yang bagaimana
berarti perlu jawaban deskripsi dari sebuah pekerjaan. Misalnya saya bekerja memproduksi onderdil mobil bagian roda. Nah, itu menjelaskan oton deskripsinya. Sedangkan responnya di sini menunjukkan kegiatan ilhada bekerja dan gungbuhada belajar. Nomor 3 salah. Nomor 4 kenapa salah? Ya, tambah salah karena Hanguk Jinggu Deri, Hanguk Korea, Jinggu artinya teman, del berfungsi untuk menjadikan jamak. Pertanyaannya miot myong. Miot artinya berapa, myong artinya satuan orang. Hanguk Jinggu Deri, teman Koreanya, myon myong yeyo, berapa orang? Ya, ini menanyakan jumlah nomor 4. Jadi tidak mungkin responnya saya bekerja dan belajar. Sekali lagi terbukti jawabannya nomor 2, menanyakan kegiatannya. Soal berikutnya. Odiro mosilkayo sonnim, baik. Odi artinya mana. Tata bahasa ro artinya kemana. Mosilkayo kata dasarnya mosida. Mosida arti sebenarnya mengantar. Mendapatkan imbuhan tata bahasa riel kayo. Riel kayo punya 2 arti. 1, bagaimana kalau. Nomor 2, menurutmu. Ini kita pakai yang menurutmu. Musil kayo menurutmu saya antar odiro kemana. Sonim. Sonim artinya tamu. Semua tamu dipanggil sonim, baik laki, perempuan, tua, muda. Responnya Gwanghwamun nero gajuseo. Gwanghwamun adalah nama tempat di Korea. Tata bahasa Ero kita terjemahkan ke Gwanghwamun. Gajuseo kata dasar gada artinya pergi, mendapat imbuhan tata bahasa ajuseo artinya tolong titik-titikan. Gajuseo tolong pergikan, setara dengan tolong antarkan. Gwanghwamun nero ke Gwanghwamun. Lalu titik-titik responnya Gwanghwamun 지하철역 근처에 세워주세요. Gwanghwamun nama tempat tadi, 지하철역, 지하철 kereta bawah tanah, yok stasiun. Gwanghwamun 지하철역 stasiun kereta api bawah tanah Gwanghwamun. 근처에, 근처 artinya sekitar. Tata bahasa artinya di. 근처에 di sekitar. Stasiun kereta api bawah tanah Gwanghwamun sewo juseo. Kata dasarnya seuda, yang artinya salah satunya adalah berhenti. Memang punya arti lain, yaitu parkir misalnya. Dalam konteks ini kita terjemahkan berhenti. Seuda berhenti mendapatkan imbuhan tata bahasa ojuseo. Ini sama dengan yang gada plus ajuseo. Artinya tolong titik-titikkan, tolong berhentikan. Maknanya ya tolong antarkan di sekitar, itu juga bisa. Kita ulangi kalimat terakhir. Gwanghwamun 지하철역 근처에 세워주세요. Tolong turunkan. Kalau bahasa Indonesia begitu. Bahasa Koreanya tolong berhentikan. Tolong turunkan di sekitar stasiun kereta api bawah tanah. Maka
tempat kan minta diturunkan di sekitar stasiun, berarti itu menunjukkan tempat. Pertanyaan yang cocok adalah nomor 4. Kita bahas Gwanghwamun. Gwanghwamun nama tempat. Odi cemeso. Odi mana? Artinya mana? Cems artinya sekitar. Tata bahasa eso artinya di. Gwanghwamun odi cemeso. Di Gwanghwamunnya di sekitar mana? Neryo deril kayo. Kata dasarnya nerida artinya turun. Mendapatkan imbuhan tata bahasa o derida artinya mekan. Neryo derida menurunkan. Ditambah lagi tata bahasa riel kayo. Sudah kita bahas, riel kayo punya dua arti. 1. Bagaimana kalau. 2. Menurutmu. Dalam konteks ini kita pakai yang menurutmu. Neryo deril kayo, menurutmu Anda saya turunkan di sekitar mana Gwanghwamunnya, maka dia minta diberhentikan, maksudnya diturunkan. Di responnya ini kan sewo juseo berhentikan di Jihachoryok Genco, sekitar stasiun Jihachoryok. Nomor 1, 2, dan 3 kenapa salah? 1. Gwanghwamun kaji. Gwanghwamun nama tempat, tata bahasa kaji artinya sampai. Sampai Gwanghwamun. Jihacholo, jihachol kereta bawah tanah, tata bahasa ro dalam konteks ini artinya dengan. Jihacholo dengan kereta bawah tanah, gaseo pergi, gada pergi, seo honorifics meninggikan bahasa. Apakah Anda pergi Jihacholo dengan kereta bawah tanah Gwanghwamun kaji sampai Gwanghwamun? Masa responnya tolong turunkan saya di sekitar? Tidak cocok. Nomor 2, kenapa salah? Gwanghwamun, kota Gwanghwamun, odi eso. Odi artinya mana, eso artinya di. Di mana? Gidaril kayo, kata dasar gidarida artinya menunggu, tata bahasanya riel kayo. Punya dua arti. 1. Bagaimana kalau. 2. Menurutmu. Ini masih yang arti menurutmu. Gidaril kayo menurutmu, saya menunggu. Odieso di mana? Tolong turunkan di sekitar. Tidak cocok. Nomor 3 salahnya di mana? Gwanghwamun Jihachoryoki yang ditanyakan malah odieyo di mana? Jihachoryok stasiun kereta bawah tanah Gwanghwamun, tolong turunkan. Responnya tolong turunkan, ya tentu tambah salah. Jadi terbukti nomor 4. Dari belakang kita terjemahkan. Menurutmu saya turunkan di sekitar mana Gwanghwamun? Lalu responnya tolong turunkan sekitar stasiun keretanya. Soal berikutnya. Dam ju jumare. Dam arti sebenarnya berikut. Ju artinya minggu. Dam ju minggu depan. Jumare jumal artinya akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Jumare tata bahasa diterjemahkan pada. Dam ju jumare pada akhir pekan minggu depan. Bangel yeyaghago si pendeo. Bang artinya kamar. El sebagai penanda objek. Bangel yeyaghada.
Kata dasarnya yeyagada artinya pesan. Kata yeyagada di sini artinya pesan, tetapi tidak bisa digunakan saat memesan makanan. Yeyagada digunakan memesan selain makanan. Tata bahasa yang melekat ada dua. Yang pertama gosipta yang artinya ingin. Dan tata bahasa endeo, dia tidak mempunyai arti tetapi fungsinya menunjukkan bahwa kalimat ini belum selesai. Yeyaghago sipendeo kita terjemahkan saya ingin memesan. Itel mugel koyeyo. Itel artinya 2 hari. Kalau 1 hari haru. Itel 2 hari, mugel koyeyo. Kata dasarnya adalah mukta, artinya menginap atau bermalam. Tata bahasa yang melekat el koyeyo artinya akan. Mugel koyeyo artinya saya akan menginap itel selama 2 hari. Titik-titik lalu responnya Kim Yongsu Yeyo. Kim Yongsu adalah nama orang. Tata bahasa Yeyo artinya adalah. Saya adalah Kim Yongsu. Pilihan 1, 2, 3, 4 semua kalimat tanya. Maka jawaban yang benar adalah nomor 3. Songhami otoke dweseyo. Songham arti sebenarnya nama. Songham bentuk halus dari irem, artinya nama. Songhami ada kata i di sini, dia adalah penanda subjek. Otoke dweseyo, arti sebenarnya otoke adalah bagaimana. Dweseyo dari kata dasar dweda artinya menjadi. Mendapatkan imbuhan seo berasal dari si. Si di sini tidak mempunyai arti, tetapi fungsinya sebagai honorifiks, meninggikan bahasa. Jika diterjemahkan apa adanya, otoke dweseyo artinya menjadi bagaimana. Songham nama. Secara utuh artinya nama Anda siapa. Bentuk halus dari iremi muoyeyo. Iremi muoyeyo, nama Anda siapa. Lebih halus lagi adalah songhami otoke dweseyo. Salahnya nomor 1, 2, dan 4. 1. Dek artinya rumah. I penanda subjek. Odi seo. Odi artinya mana, dan tata bahasa seo adalah honorifiks dari si. Rumah Anda mana? Masa responnya saya adalah Kim Yongsu? Maka salah. Nomor 2, salahnya di mana? Yonse ga otoke dweseyo. Yonse artinya usia. Otoke dweseyo seperti nomor 3 ini menjadi bagaimana. Yonse ga otoke dweseyo maknanya usia Anda berapa. Bentuk halus dari miot sarieyo ya. Miot sarieyo umur Anda berapa. Yonse ga otoke dweseyo usia Anda berapa. Masa jawabannya Kim Yongsu? Tentu nggak pas. Nomor 3, yon rakco, tapi cara bacanya yolak. Huruf mati N bertemu riel dibaca double L. Yolakco. Yolakco untuk saat ini bisa diterjemahkan CP, kontak person, atau nomor WA, atau nomor handphone. Otoke dweseyo yang arti sebenarnya menjadi bagaimana. Berarti kalau untuk nomor HP
kita terjemahkan nomor HP Anda berapa. Masa responnya saya adalah Kim Yong-su? Salah. Maka jelas sekali jawabannya mutlak nomor 3. Songhami otoke deseo. Nama Anda siapa? Saya adalah Kim Yong-su. Nomor berikutnya titik lalu responnya 저는 여름을 좋아해요. Baik, kita terjemahkan. Jo di sini saya, nen penanda topik, 여름 artinya musim panas, el penanda objek, 좋아해요 artinya suka. 저는 여름을 좋아해요. Saya suka musim panas. 한국의 여름은 stop. Kita terjemahkan dulu karena ada en di sini sebagai penanda topiknya. 한국의 여름은, 여름 artinya musim panas. Ei di sini artinya kepemilikan, tetapi cara bacanya e. Miliknya Hanguk Korea, musim panas miliknya Korea. J gohyangirang, J artinya my dalam bahasa Inggris atau milik saya. Gohyang artinya kampung halaman. J gohyang kampung halaman saya. Tata bahasanya adalah irang, artinya dengan. J gohyangirang dengan kampung halaman saya. Nalsiga, nalsi artinya cuaca. Ga tentu saja sebagai penanda subjek. Nalsiga cuacanya 비슷하거든요. Kata dasarnya 비슷하다 artinya mirip. Kemudian diimbuhi tata bahasa 거든요. Kata 거든요 sebenarnya tidak mempunyai arti yang pasti karena dia berfungsi untuk memberitahukan hal baru kepada lawan bicara. Tapi kadang-kadang supaya sederhana, kata 거든요 diterjemahkan karena. Sehingga kita ulangi lagi, cara terjemahnya begini. 한국의 여름은 musim panasnya Korea, lalu mundur paling belakang karena mirip. Cuacanya irang dengan jegohyang kampung halaman saya. Maka pertanyaan yang cocok adalah nomor 2. Rie sinen saudara Rie, musen artinya apa, gejol artinya musim, i di sini penanda subjek. Jowayo arti sebenarnya bagus, tetapi akhir-akhir ini mengalami perluasan makna artinya suka. Sehingga nomor 2 ini artinya Rie sinen saudara Rie, musen 계절이 좋아요, suka musim apa. Maka responnya suka musim 여름, musim panas. Kenapa nomor 1, 3, dan 4 salah? Kita cari tahu, kita bahas. Nomor 1, Riesi gohyang nalsinen. Stop, kita terjemahkan dari penanda topik ini, nen, penanda topik. Jadi nalsi dulu kita terjemahkan artinya cuaca, gohyang artinya kampung halaman. Riesi gohyang nalsinen, cuaca kampung halaman saudara Rie. Oteo, bagaimana? Masa responnya saya suka musim panas? Kurang cocok. Nomor 3, salahnya di mana? Rie sinen saudara Rie, yoreme, ada tata bahasa e, artinya pada. Yoreme pada musim panas. Muosel heo, melakukan apa? Muosel, muot artinya apa? El penanda objek. Muosel heo, heo artinya melakukan, dari kata dasar hada.
Kita ulangi nomor 3. Rie sinen, saudara Rie, yorme pada musim panas, muoselheo melakukan apa? Masa jawabannya jonen yoremel juwahio, saya suka musim panas. Tentu salah. Di mana salahnya nomor 4 sekarang? Rie sinen, saudara Rie, musen artinya apa? Emsik artinya makanan. Yang melekat pada emsik adalah penanda objek. Terakhir kata juwahio artinya suka. Rie sinen, saudara Rie, musen emsigel juwahio, suka makanan apa? Responnya, saya suka musim panas. Tentu salah. Mutlak jawabannya nomor 2. Rie sinen, musen gejori juwayo. Juwayo sekali lagi aslinya mempunyai arti bagus, tetapi mengalami perluasan makna diartikan suka. Saudara Rie, musen gejori juwayo, suka musim apa? Responnya yoremel juwahyo, suka yorem musim panas. Demikian pembahasan soal EBS topik, semoga bermanfaat. Salam optimis lulus, optimis terbang Korea.